Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, para asatidz, para pimpinan, para perangkat desa wonten Bapak Kades, Bapak Ahmad Johari, wonten Ustaz Cito, Ustaz Marzuki selaku pimpinan ranting Muhammadiyah Kalimalang, lan ugi mudin imam tetap Masjid Al-Islah Kalimalang, wonten Bapak Ustaz Haji Mulukan MM, dulu mantan kepala desa Kalimalang ya, kelebihan alif seiring. Wonten ustaz-ustaz yang lain, bapak-bapak yang tidak bisa saya sebut satu persatu, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Shahibul hajah Bapak Muhammad Saiful Arif sekeluarga, mawaddah warahmah, lan diparingi rizki putra putri ingkang soleh solehah, rizkine berkah melimpah, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama monggo kita manjataken rasa syukur kita seagung-agungnya, setinggi-tingginya dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih paring dumateng kita sedaya kenikmatan, ingkang tasih terus-menerus paring dumateng kita kenikmatan, sehingga dalem menika kita saged ngrawuhi undanganipun Bapak Muhammad Saiful Arif dalam rangka menghadapi walimatul urs putrinipun. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, lan saking di antaripun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di antawisipun rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dumateng kita niku, an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah nyiptakaken kangge kita niku pasangan ingkang serasi, pasangan ingkang serupa kalih kita. Napa tujuanipun? Nah, niki manfaatipun, niki enakipun, nggih. Niki sedaya rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika litas kunu ilaiha, supados kalian semuanya niku sira sedaya niku angsal sakinah, angsal ketenangan, angsal kenikmatan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan di antara kalian itu napa? Mawaddah wa rahmah. Mawaddah wa rahmah niku cinta dan sayang, cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya
teng ayat menika wonten tanda-tanda, teng nikah menika wonten tanda-tanda kangge tiyang ingkang berpikir. Niku nalika kita purun menghayati, mendalami manfaat daripada nikah. Jadi wonten enak, daya niku enak. Angsal ketenangan, angsal saged membangun kasih sayang. Ketenangan maksudnya menapa? Nalika kita niki kan enggak ada sawat daya. Niki pun pengalaman daya. Enggak ada sawat daya. Nalika sawat niku memuncak, kita angsal penawar. Nalika mboten enten penaware niku sing berbahaya. Saged angsal napa? Saged penging sakit. Nah, penawar niku saged nenangaken halal angsal pahala. Wa fi kulli ahadikum sedekah. Nggih. Nalika tiyang niku purun berhubungan kalian pasanganipun, monggo niku dianggap sedekah. Dikasih pahala sedekah. Sahabat niku tanglet. Duh, Rasul, kok tiang ngelampiaskan syahwatnya? Ya enak, kok asal pahala. Monggo Rasul sanjang, piye menurutmu kalau tiang niku ngelampiasaken syahwate teng haram? Maka dia akan dapat dosa. Berarti ketika dia melampiaskan ke yang halal, berarti dapat pahala. Nah, di antara makna sakinah nggih menika nalika kita niki pikiran kita niki penuh pusing kata masalah. Nah niku istri niku saged dados penawar. Dados penawar. Sedaya tiyang sak kuat-kuate tiyang jaler niku pasti butuh perempuan. Pasti butuh masukan dari perempuan. Pasti butuh kelembutan saking perempuan. Sampai Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu butuh kalian istri pun. Nalika perang Hudaybiyah niku Rasulullah niku ngengken sahabat-sahabate niku mantuk saking Mekah. Dados Rasulullah niku ngajak sahabat-sahabatipun umroh. Sak mantune hijau dereng nate bangsul teng Mekah selama beberapa tahun, terus rindu teng Mekah, kepengen umroh, tetapi di tengah jalan hampir sampai Mekah di Hudaybiyah naminipun niku dihadang kali Quraisy, dikengken bangsul, boten angsal. Padahal umroh niku sinten mawon angsal, walaupun musuh, walaupun sedang perang, tapi ketika umroh angsal. Tapi kali ini boten angsal. Mergo Quraisy niku boten kepengin ningali tiyang beriman. Yang iman terus tawaf harga diri ini hilang. Angsal umroh tapi bijing tahun ajeng. Akhirnya Rasulullah menyepakati perjanjian Hudaybiyah yang itu kelihatannya merugikan kaum muslimin, tapi ternyata isinya sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Rasulullah ini ngengken mantuk sahabat-sahabatnya. Sadurunge mantuk dikengken potong rambut riyin. Nah niki mergi umrohe mboten terlaksanakan. Kalau umrohe mboten terlaksanakan niku kudu ndamel tebusan. Nggih. Napa? Nggih, syukur kali napa niku nyembelih. Nah, sahabat itu dikengken syukur kali nyembelih. Napa? Binatang. Tapi sahabat ini boten purun. Pergi kepengin Rasulullah ini ngerubah keputusane supados angsal umroh. Tapi Rasulullah tetap ngengken malih sampai 3 kali. Sahabatku ngadeko. Ayo potong rambut, nyembelih nang bangsul. Boten purun, Pak. Tasih lenggah niki pemimpin ngengken apa? Ngengken rakyatipun boten purun. Tapi niki boten purun ning boten nglawan nggih, tapi kepengin ngerubah. Mugi-mugi Rasulullah niki purun ngerubah.
keputusannya. Nah, sampai 3 kali ini mboten digubris. Terus Rasulullah kisah teng kemahe Ummu Salamah. Teng kemah niki Rasulullah kelihatan sedih, kelihatan marah. Maka Ummu Salamah setelah dicurhati oleh Rasulullah mengatakan bentuk daripada curhat seorang laki-laki, walaupun Rasulullah ini utusan Allah, dijaga wahyu, dibimbing malaikat Jibril, tapi tasih butuh perempuan, tasih butuh istri. Akhirnya napa kanjengipun Ummu Salamah nukani solusi. Napa solusine? Ukhrud wala tukallim ahadan. Sampean Rasul ini kepengin sahabat niki melaksanakan perintah jenengan sampai medal, terus sampean boten ngomong sekecap, sak kecapipun boten ngomong. Banjur sampean nyembelih napa? Nyembelih sembelihan nggih. Nahar buten nggih. Kemudian panggillah tukang potong, terus potong rambut sampean. Ternyata itu dilakukan tanpa komando, tanpa apa, semuanya itu melaksanakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini. Jadi sekuat apapun laki-laki, secerdas apapun laki-laki, pasti membutuhkan seorang istri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Nabi sanjang an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Karena nikah itu adalah sunnah Nabi dan sunnah nabi-nabi sebelumnya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ini penting. Setelah sakinah dapat mawaddah warahmah, kasih sayang. Tidak ada kasih sayang yang lebih menyenangkan dilihat melebihi kasih sayang seorang suami istri. Tidak ada kasih sayang biasanya itu kalau lihat ada suami istri kok harmonis, masya Allah. Ati ini iri ya, kepengin masya Allah. Sampun sepuh tapi tesih gandengan tangan. Ini saking harmonis. Niki dados nalika tiyang niku mboten saged ngraosaken nikmatipun enggak ada istri. Nalika dereng enggak ada istri. Mboten saged nyemerapi enake nikmatipun beto cangkingan mantuk. Terus dibuka lawange, terus ditampi kalih istrinipun. Nah, niku mboten wonten saged ngraosaken kecuali seorang suami, dan itu sangat-sangat nikmat sekali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niku mukadimah. Wow, kula disanjangi kali Sohibul Hajjah. Pinten jam ini? Setengah jam ya? Kurang ya? Setengah jam. Kita jenengan cukup. Kira sejam ya. Kula sing ngoten. Insyaallah nggih, saya cukupnya. Nggih, nalika mrene kedawan nggih. Boten menapa nggih, nek kirang nggih nyuwun ngapunten. Kados niku inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Kalau kita nih betul-betul berpikir, maka akan sangat merasakan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dari proses pernikahan itu. Ada 3 tujuan. Samangsule fungsi niku mau, manfaat niku mau, lan itu sedaya sae sedaya, enak sedaya. Mboten enten sing mboten eco nggih. Enten 3 tujuan saking 3 manfaat niku. Sepindah kita diajaraken kalian Allah Subhanahu Wa Taala saking litas kunu ilaiha niku napa? Kita niki butuh kalih tiyang. Berarti kita niki tiyang lemah. Sing kuat namung Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tesih butuh istri,
Terus butuh anak, benjing terus akan estafet perjuangan, wow, resipun Pak Haji, ya, niku menunjukkan kita niku lemah. Memang manusia itu lemah. Semakin tinggi, semakin takabur, semakin dia lari dari Allah, maka dia akan semakin lemah. Kapan kuatnya? Ketika dia semakin merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dia meletakkan dahinya, kepalanya di bawah, semakin banyak bersujud, maka dia akan mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi, maka Allah akan menunjukkan bahwasanya dia itu akan lemah. Karena kekuatan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingkang nomor kali saking tujuan wau pindah nggih kita niki ditunjukaken kalian Allah, nggih kita niki makhluk ingkang lemah, nggih butuh kalian tiyang, butuh kalian yoga, nggih kita nggih dilahirkan saking orang tua, benten kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki nilai tauhid saking pernikahan. Ingkang nomor kali inggih menika wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kita dari manfaat ini akan bergotong royong, akan tolong menolong dalam melaksanakan mawaddah warahmah. Kita jadikan keluarga niki ajang ibadah, pembuktian kita seberapa baik diri kita niki. Amargi kebaikan niku, kebaikan seseorang itu saged ditingali nalika piyambake bergaul kalian keluargane. Nggih tandhanipun ngoten. Kados sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan saya adalah yang terbaik bagi keluargaku. Monggo nek kepengin dhewek iki ngukur kebaikan kita ukur hubungan kita kalian istri kita, kalian yoga kita. Semanten ugi tiang istri, tiang istri ngoten ukuran kebaikan iku napa? Piyambake taat kalian suamipun, walaupun karirnya tinggi, tapi mboten taat kalian istri, kalian suami niku mboten sae. Kados napa ingkang sampun disabdaaken saking Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila lahu udkhil jannata min ayyi babin syi'ta. Jika seorang perempuan itu ya salat, hanya salat 5 waktu, tidak usah salat malam, tidak usah salat duha, tidak usah salat 5 waktu, terus puasa Ramadan ya, mboten usah Senin Kemis, mboten usah Daud, lajeng menjaga kemaluannya, menjaga harga dirinya, lan mentaati pasangannya, suaminya, maka dikatakan perempuan ini adalah pilihlah masuklah surga lewat pintu yang kamu pilih. Ini menunjukkan betapa ibadah nikah ini sangat besar untuk membuat mawaddah warahmah, saling kasih dan sayang, tidak saling meminta, tidak meminta haknya. Ayo, aku iki turut ono. Sing wedok aku iki kek ono. Jadi tidak saling meminta hak, tapi saling berkorban, ya, saling melayani. Ini yang terbaik. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah bahwasanya untuk menjadikan mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah itu nanti akan menghasilkan apa? Menghasilkan keturunan yang baik, dan ini tujuan yang mulia karena kebaikan sebuah masyarakat, kebaikan sebuah negara itu diawali dengan baiknya rumah tangga. Dan ini sangat-sangat penting peran pendidikan dimulai dari keluarga. Kalau dari keluarga baik, maka akan
berpengaruh pada lingkungannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengisi kehidupan rumah tangga niku wonten kalanya senang, bahagia, nggih. Wonten kalanya sedih, angsal musibah. Wonten kalanipun napa? Tarung, napa iku? Bahasane tarung. Wonten kalanipun berselisih, padu. Nah niki marah-marahan. Boten sapa-saponan. Niki sampun biasa dalam kehidupan rumah tangga. Setidaknya 3 ini yang sering mewarnai kehidupan rumah tangga kita. Nah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Allah sudah mengutus Nabi kita sebagai seorang pemimpin dunia dan juga pemimpin keluarga. Yang memberikan kepada kita contoh-contoh bagaimana menghadapi 3 ini. Pertama, bagaimana beliau saat mendapatkan nikmat kegembiraan. Kadangkala orang itu mendapatkan nikmat nopo lepas kontrol. Kerjane mapan, niku akhirnya lepas kontrol. Nopo mawon ditumbas padahal mboten perlu. Nah niki. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap sholatnya ketika dilihat oleh Aisyah, Aisyah ini sering melihat Rasul niku nalika sholat sunnah ya, niku sampai bengkak-bengkak kakinya. Nah, Aisyah niki heran, nggih tanglet. Sampai niki sampun di sepuro kalian Gusti Allah. Sampai niki sampun ahli swarga. Kok tesih ibadah mengkono abote. Rasulullah niku nate salat niku Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa 1 rakaat. Sujude nggih ngoten, rukuke nggih ngoten. Nggih. Niku Rasulullah padahal sampun ahli swarga. Dosa-dosanipun diampuni baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi apa bentuk syukurnya Nabi? Bos boten wis kula nikah Gus biasa-biasa mawon boten. Tapi semakin menambah ketaatan. Tandanya adalah beliau sholat itu sampai kakinya bengkak-bengkak. Jadi ketika kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan rezeki yang melimpah, mendapatkan pekerjaan yang mapan, maka kita kedah bersyukur kados syukuripun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pai. Mergi napa? Mergi tiyang niku nek ampun sampun angsal keenaan biasa niku napa lali angsal napa dibuka dunia niku sedaya gampang lali pas loro kata utange terus sholat tahajud nangis-nangis. Nah ini juga saya ngoten. Monggo kita memperkenalkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam keadaan bahagia. Ta'arraf fil raha ya'rifuka bisyiddah. Kenalilah Allah, perkenalkan dirimu kepada Allah, cari muka kepada Allah ketika dalam keadaan lapang. Maka ketika sempit Allah akan mengenali dirimu. Ya. Jadi kalau orang kafir dulu itu kalau naik kapal pas gelombang-gelombang itu banjur piyambake sanjang. Ya Allah. Bareng sampun teng daratan angsal keenaan lali kalian Allah Subhanahu wa taala. Iki bersyukur. Nah, carane bersyukur napa? Rasulullah sanjang wa kun qani'an takun asyaron nas. Jadilah kamu orang yang qanaah, maka kamu akan menjadi orang yang gampang bersyukur. Nah, qanaah niki napa? Pak. Qanaah niki nerima, nggih. Apa sampun disampaikan kali Ustaz Marzuki nggih. Ustaz kita sedaya. Qanaah niku nerima ing pandum. Nerima atas pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Disukani sekedhik alhamdulillah, kata alhamdulillah. Mboten tamak, mboten rakus, mboten ningali tanggane, mboten ningali siniane. Pokoke niki saking Allah Subhanahu wa taala
rizkiku dinten niki alhamdulillah niki terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Niki qanaah. Qanaah niku masalah hati. Napa permisalanipun nggih kados dawuhipun Imam Asy-Syafi'i, "Idza ma kunta dza qalbin qani'in wa anta wa malikud dunya sawa." Jika kamu mempunyai hati yang qanaah, maka kamu itu seperti raja, sama dengan raja. Kalau raja itu tidurnya di kasur yang bagus, empuk, selimutnya sutra, asenan, niku saged turu anteng. Nek mboten anteng. Napa bedane kalian tiyang niku mantun saking sawah, tilem teng tekel, bantalan saonae tapi anteng. Jadi sama saja rasanya kalau hatinya niku kok qanaah. Ya mbak niku disayang kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata nggih bejat. Napa sing dilakoni kalian Rasul? Napa Rasul niku terus murang-muring, nangis, terus teriak-teriak mboten? Rasulullah mengakui innal qalba lamahzun. Hati ini sedih. Anak yang diharap-harapkan, wa innal aina latadmu. Matanya ini sampai berair, jatuh. Sesungguhnya mata ini menangis karena melihat anaknya ini meninggal dunia. Maka para sahabat kaget, loh Rasulullah kok nangis? Padahal yang mbak ngelarang tiang niku nangis nalika angsal musibah. Banjur napa sanjangenipun Nabi kita, innaha rahmatun. Sesungguhnya itu adalah tangisan rahmat, tangis kasih sayang seorang ayah kepada wala naqulu illa ma yurdi rabbuna. Kita tidak mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh beliau? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah selesai. Karena kita ini milik Allah, tidak ada yang abadi di dunia ini. Siapapun bisa mati kapan saja, di mana saja. Tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah ada di akhirat. Yang sempurna adalah di akhirat. Jadi ketika Nabi bersedih kena musibah, di antara contohnya adalah Nabi itu kehilangan seluruh anaknya, tapi beliau mengatakan tetap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian datang lagi kabar bahwasanya cucunya, anak salah satu putrinya itu meninggal. Nopo? Wasiat saking Nabi kita Muhammad kangge utusan iki murha fal tasbir wal tahtasib. Suruh dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar niku nggih ibadah. Kita menahan diri kita, mulut kita dari mencela, dari teriak-teriak, itu juga adalah ibadah dan akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, nah ini yang biasanya sering terjadi. Apa niku? Perselisihan. Kalau kita ini sedang berselisih dengan pasangan kita, apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, semarah apapun kita, semarah apapun suami kita, semarah apapun istri kita, apa wasiatnya? La yadribu ahadukum imro'atahu dorbal ba'i. Jangan sampai memukul istrimu seperti kamu memukul binatang. Awalan nahar, di siang hari. Summa tudoji'uha akhiran nahar. Kemudian setelah dipukul, dihina, ditendang, terus sorenya minta dilayani, minta berhubungan. Ini sebuah kekejian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Aisyah juga begitu. Ketika Rasulullah itu tidak pernah melihat, Aisyah itu tidak pernah melihat Rasulullah itu memukul, baik itu istrinya maupun pelayannya. Jadi Rasulullah itu nggak pernah memukul, marah pernah, tapi marahnya itu marah yang elegan. Dikasih wasiat-wasiat, dikasih petunjuk-petunjuk. Itu bukti marahnya dengan kasih sayang.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita sadari ya, ketika kita berselisih niku, kita niki suami-suami niki adalah qawwah, orang yang perkasa. Ya. Orang yang perkasa, orang yang kuat, baik dalam segi memberi nafkah, baik dalam segi akal, dalam segi fisik, itu kuat kita. Maka jangan dipakai kekuatan itu untuk menindas istri kita, tapi kita jadikan itu sebagai kekuatan kita mengontrol emosi kita. Kita dikasih akal, maka kita gunakan akal sehat itu ketika kita marah. Kita dikasih kekuatan, kekuatan itu kita cengkeram ya. Kita dikasih harta, nah, kita jadikan harta itu bukan untuk berbuat semena-mena. Kita harus sadari bahwa istri kita itu terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk yang bengkok itu tidak bisa diluruskan. Kalau diluruskan patah. Kalau dibiarkan ya gitu, bengkok terus ini. Apalagi tulangnya itu terbuat dari tulang rusuk yang paling atas. Paling tidak ada dua orang yang saling mencintai, baik itu siapapun, teman dekat, suami istri, saudara. Ya, fayufriku fabarakallahu bainahuma. Kemudian Allah memisahkan antara keduanya. Wow, ketemu melengos. Tidaklah itu dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa bidan bin yuhdisu ahaduhuma. Kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Maka ketika kita berdosa, ketika kita berselisih dengan pasangan kita, satu yang kita harus lakukan adalah beristighfar. Astagfirullah. Ini pasti salah, pasti ada dosa. Astagfirullah. Yang kedua apa? Berdoa. Apa doanya Pak? Doanya supaya hati saya dan hati dia itu dilembutkan.